segeralah menolong aku. Ya Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Bergemalah hai putri Sion, dan bersorak-sorai putri Yerusalem. Lihatlah, Tuhan akan datang, dan hari itu akan tampaklah terang yang agung. Gunung-gunung akan meneteskan serba manisan, dan bukit-bukit akan mengalirkan susu dan air madu. Karena akan datanglah Nabi yang agung, dialah yang membaharui Yerusalem. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Lihatlah, ia akan datang dari rumah Daud sebagai Allah dan manusia, dan akan bersemayam di atas singgasananya. Kamulah akan melihatnya, maka sukacitalah hatimu. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Lihatlah, akan tiba Tuhan pelindung kita, yang tersuci dari Israel, dengan mahkota kerajaan di atas kepalanya. Dialah yang akan memerintah dari laut sampai ke laut, dan dari sungai sampai ke ujung bumi. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Lihatlah, Tuhan akan menampakkan diri dan tidak akan menipu kamu. Bila ia bertangguh, hendaklah kamu menunggu dengan tabah, karena sesungguhnya ia akan datang dan tak lama lagi. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Ia akan turun bagai hujan menetesi bumi, dan pada masa itu akan terbitlah keadilan dan berlimpahlah kedamaian. Maka para raja sedunia akan menyembah Dia, dan segala bangsa akan mengabdinya. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Seorang bayi dilahirkan bagi kita, dan digelarkan Allah yang kuat. Ialah yang akan datang bersemayam di atas tahta Daud Bapanya, dan memangku tampuk pemerintahan. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Hai Betlehem, kota Allah Maha Tinggi, daripadamu tampillah pemimpin Israel, karena kekal asalnya, maka ia akan memuliakan di seluruh dunia. Dan bila ia datang, damailah di atas bumi ini. Sembah sujudlah Tuhanmu, Raja yang akan datang. Jika bintang semesta terang-terangi umatmu, ya Yesus Kristus penebus, semangatmu terimalah. Karena sengsara dunia telah terbuka hatimu, supaya dunia sembuh, kau jadi obat baginya. Kau lahir bagi dunia, mencari Tuhan yang tulus. Di kayu salib kau tebus segala dosa dan celah.
Tuhan akan keluar dari kediamannya yang suci, Ia akan datang untuk menyelamatkan umat-Nya. Tuhan akan keluar dari kediamannya yang suci, Ia akan datang untuk menyelamatkan umat-Nya. Bersukacitalah surga dan bersoraklah bumi, gunung-gunung nyanyikanlah nada pujian. Hendaklah gunung-gunung menyerukan kesukaan dan bukit-bukit mewartakan keadilan. Karena Tuhan kita akan datang dan akan menyayangi fakir miskinnya. Langit embunkanlah dan awan-awan hujankanlah yang adil. Hendaklah bumi terbuka dan melahirkan penebus. Ingatkan akan daku ya Tuhan, sekadar kebaikan-Mu terhadap umat-Mu. Kunjungilah aku dengan selamat-Mu. Perlihatkanlah kebaikan-Mu ya Tuhan, dan berilah kami selamat-Mu. Utuslah ya Tuhan, utuslah anak domba penguasa dunia dari padang gurun ke bukit Sion. Ya Tuhan Maha Kuasa, pulihkanlah kami kembali, perlihatkanlah sinar wajah-Mu, maka selamatkanlah kami. Datanglah ya Tuhan dan kunjungilah kami dalam damai, supaya bersukacitalah kami di hadapan-Mu dengan segenap hati. Semoga jalan-jalan-Mu dikenal di bumi, dan selamat-Mu diketahui para bangsa. Bangkitkanlah kuasa-Mu dan datanglah menyelamatkan kami. Datanglah ya Tuhan dan janganlah berlambat. Bebaskanlah umat-Mu dari belenggu dosanya. Kiranya Engkau ya Tuhan menembusi langit dan turunlah. Semoga hancur lebilah gunung-gunung di hadapan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan akan keluar dari kediamannya yang suci, Ia akan datang menyelamatkan umat-Nya. Ya Tuhan, semoga karya-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Meskipun berwujud pada Allah, Kristus Yesus tidak mau berpegang teguh pada kemuliaannya yang setara dengan Allah. Ia telah menghampakan diri dengan mengambil keadaan hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ia kelihatan sebagai seorang manusia dan merendahkan diri karena taat sampai mati di salib. Sebab itu Allah telah meninggikan Dia dan menganugerahkan kepadanya nama yang melebihi segala nama, agar dalam nama Yesus bertekuklah setiap lutut di surga tinggi, di bumi dan di bawah bumi, agar setiap lidah mengakui untuk kemuliaan Allah Bapa, Tuhanlah Yesus Kristus.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Ya Tuhan, semoga karyamu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Sebagai penganjur bagi kita telah masuklah anak domba yang tak bernoda dan telah dinobatkan menjadi imam agung menurut peraturan Melkisedek sampai selama-lamanya. Dialah Raja yang turunnya tak akan berkesudahan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungnya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf tersebut seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, yang mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kami kasihi, di novena Natal hari yang ketiga ini kita bisa belajar dari sosok Yusuf, ketulusan dan kesetiaan Yusuf untuk menerima Maria sebagai istrinya yang akan melahirkan Yesus, membawa konsekuensi yang tidak mudah. Namun ketulusan hati ini mendatangkan keselamatan bagi banyak orang. Janji keselamatan melalui keturunan Daud yang telah diwartakan oleh para nabi ini tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Allah ambil bagian dalam hidup manusia, dan Allah menyertai perjuangan hidup manusia dalam diri Immanuel. Betapa dahsyat arti sebuah ketulusan itu, seperti halnya Santo Yusuf. Kita pantas belajar dari Santo Yosef untuk memiliki hati yang tulus hati dan setia. Ada banyak orang yang tulus hati dan setia dalam hidup sehari-hari. Tulus hati dapat berarti mau memikirkan atau melaksanakan sesuatu yang tanpa praduga tertentu, tanpa keinginan balas jasa, kepercayaan penuh, dan juga serentak menyatakannya dengan kesungguhan, kegembiraan, dan juga kesetiaan. Bukanlah hal yang mudah untuk memiliki ketulusan hati yang sangat dan semangat kesetiaan tersebut. Terlebih dalam dunia kita dewasa ini, untuk memiliki ketulusan hati demikian, orang mesti siap dengan berbagai konsekuensi, bahkan sadar akan pertaruhan harga diri.
namun ketulusan hati dan kesetiaan dapat berbuah kebaikan dan juga kebahagiaan apabila membawa keselamatan bagi orang lain. Maka dalam novena Natal hari yang ketiga ini, kita mohon juga ketulusan hati kita untuk menyiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Oh Adonai, pembimbing kaum Israel yang tampak kepada Moses dalam semak bernyala dan undangan hukum-Mu di Sinai, datanglah, ulurkanlah tangan-Mu menembus kami. Oh Adonai, pembimbing kaum Israel yang tampak kepada Moses dalam semak bernyala dan undangan hukum-Mu di Sinai, datanglah, ulurkanlah tangan-Mu menebus kami. Aku mengagungkan Tuhan, aku berbahagia karena penyamaku, sebab Ia memperhatikan aku, hamba-Nya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya, kasih sayangnya turun kepada orang yang taat. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang aku hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurutkannya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oh Adonai, pembimbing kaum Israel yang tampak kepada Moses dalam semak bernyala dan undangkan hukum-Mu di Sinai, datanglah, ulurkanlah tangan-Mu menebus kami.
Saudara-saudari, Allah datang ke tengah umat manusia dan mengharapkan agar seluruh dunia bertobat dan menyatukan diri sepantasnya dalam Dia. Doa-doa permohonan ini merupakan ungkapan keterbukaan hati kita kepada karyanya yang mendatangkan keselamatan. Bagi seluruh umat manusia, semoga gereja menjadi wadah pertobatan dan pemberi kesaksian tentang pertobatan, sehingga menjadi komunitas cinta kasih yang mampu mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi orang-orang yang memisahkan diri dan terpisah dari kami, umat-Mu, semoga mereka kembali menyadari karya-Mu yang begitu mengagumkan dalam gereja Katolik dan tergerak hati untuk kembali dalam satu pimpinan dan satu gembala. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi orang-orang yang lagi mencari-cari kebenaran, semoga mereka semua diterangi dan dibantu oleh sabda Allah dan menemukan Kristus sebagai sumber kehidupan sejati. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita yang hadir di sini, semoga hidup kita sebagai orang Katolik semakin mengarah ke terang hidup sejati dan lebih rajin berbuat baik kepada sesama. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur atas segala kebaikan Tuhan yang sangat nyata dalam hidup sehari-hari. Dialah Tuhan yang telah datang ke dunia dan memahami persoalan hidup kita, yakni Yesus Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Mari kita satukan segala doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, semoga benar-benar kami hayati kerahiman-Mu di tengah-tengah umat. Kiranya kami menyongsong perayaan penebusan kami dengan hormat bakti yang besar demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian dalam persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, novena Natal hari yang ketiga sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Tuhan.